nama aku Vira. Di video kali ini aku bikin Q&A yang udah aku tanyain pertanyaannya di Instagram story aku. Jadi buat kalian penasaran, stay tune terus. Jadi ini adalah video Q&A sekaligus aku cerita gimana pengalaman aku kemarin lahiran. Karena aku sama Tio nggak punya video dokumentasi pas kita lagi lahirannya. Sebenarnya agak sedih sih, jadi kayak nggak punya kenang-kenangan. Cuman nggak apa-apa, kita cerita-cerita aja kayak gini. Ada beberapa cuplikan-cuplikan video, cuman yang nggak full video pas lagi lahirannya ya guys. Udah Vira, selesai. Cuma bibit. Dingin ya, Taliana. Masukin ya biar anak ya. Dingin soalnya. Dah. Oke, pertanyaan pertama dan paling banyak banget yang nanya. Aku lahiran normal atau sesar? Rasanya gimana skala sakit 1 sampai 10? Jadi aku lahirannya normal. Sebenarnya aku udah sempet cerita sedikit tentang proses lahiran aku di foto Instagram postingan aku. Cuma mungkin beberapa dari kalian mungkin nggak ngeh dan nggak ngeliat postingan itu. Jadi aku bakal cerita ulang. Aku lahirannya normal tanggal 12 Agustus kemarin 2020. HPL aku itu harusnya tanggal 18 Agustus. Cuman maju jadi tanggal 12 Agustus. Jadi majunya hampir seminggu. Terus aku lahirannya itu jam 3.17 sore. Itu cerita singkatnya dulu ya guys. Sebenarnya kalau dari aku yang bikin sakitnya itu malah pas pembukaan, bukan pas lagi ngejan mau melahirkannya. Menurut aku ya. Jadi overall rasa sakitnya lahiran normal. Normalnya kita bahas yang pembukaannya ya. 7, 8 sekitar segitulah. Total waktu pembukaan dari awal sampai lahir berapa lama? Aku itu pertama tanggal 12 Agustus jam 4 pagi tuh aku kebangun karena kebelet pipis. Balik kamar, aku mau tidur lagi. Terus bagian bawah aku tuh kayak nyeri-nyeri moments gitu loh. Jadi aku tuh sempat berkali-kali nanya sama orang, rasanya kontraksi itu sakitnya kayak apa? Biar aku tuh tahu mana yang sakit kontraksi atau mana yang emang sebenarnya tuh sakit perut biasa atau mana yang kontraksi palsu. Ini sakitnya itu kayak mau mens. Cuma sakitnya nggak begitu parah. Terus abis tuh aku tidur, terus jam 5:30 sakitnya tuh berasa lagi. Tapi tingkatan sakitnya tuh masih sama. Terus aku langsung mikir, kok udah 2 kali gue ngerasa sakit dalam 1 hari. Karena biasanya kalau aku kontraksi palsu, itu aku cuma kayak sekali aja ngerasain sakit, habis itu gak ada rasa sakit lagi. So aku udah mulai agak curiga, oh my god, jangan-jangan ini adalah pertanda. Tapi ya udah aku diamin. Terus jam 6 itu aku ngerasain kontraksi lagi. Tingkatannya masih sama. Aku bilang sama Tio, yuk kayaknya kamu jangan masuk kantor di hari ini. Kok feeling aku kayaknya bakal lahiran hari itu gitu. Nah mulai dari jam 6 itu kontraksinya tuh kayak mulai 15 menit. Tingkatan sakitnya tuh lebih sakit dari yang pas subuh. Cuman masih bisa tertahankan lah. Aku sampai kayak mikir, kok kontraksi tuh rasanya kayak gini aja. Sombong banget. Aku sangat menyesal berpikiran seperti itu. Selama dari jam 6 sampai jam 9 itu aku ngelakuin aktivitas aku seperti biasa. Aku bersih-bersih, aku cuci piring dulu, aku nyuci baju dulu, aku nyetrika dulu, terus aku sempat makan pagi dulu, aku mandi dulu. Pokoknya bener-bener kayak biasa aja deh. Walaupun lagi sakit-sakit gitu aku tetap gerak aja karena aku ingat banget dan aku bilang kalau misalnya udah mulai kontraksi itu tetap gerak biar lebih cepat pembukaannya. Akhirnya pas jam 9 tuh aku chat dokter aku bilang kontraksinya tuh udah mulai per 5 menit dok, gimana sebaiknya? Nah dokter aku menyarankan ke rumah sakit aja. Akhirnya jam 10 kita memutuskan buat OTW ke rumah sakit. Nyampe jam 11 itu masih 5 menit dan tingkatan kontraksinya masih sama lah sama yang tadi itu. Pas dibuka itu jam 11 itu tuh masih pembukaan 2. Ya udah nyantai kan, aku swab tes dulu. Terus abis itu aku makan siang dulu. Dokternya pun telepon bilang ini masih pembukaan 2. Kemungkinan lahirannya
itu besok tanggal 13, mungkin subuh, mungkin pagi. Karena pembukaan 2 itu masih jauh banget ke pembukaan 10, apalagi anak pertama. Biasanya anak pertama pembukaannya itu agak lebih lama prosesnya daripada anak selanjutnya. Tapi aku memutusin buat nunggunya tuh di rumah sakit aja karena ya jaraknya lumayan jauh. Aku soalnya tinggalnya di BSD dan rumah sakitnya tuh di Jakarta. Abis makan siang aku masih ketawa-tawa sama Tio, makannya enak, nasi gorengnya enak. Aku inget banget. Terus aku tiduran, terus aku ngerasa kok sakitnya parah banget, bener-bener separah itu. Terus aku udah kayak tahan-tahan sampai berapa lama gitu aku nahan sakitnya makin parah. Aku bilang, yuk please ini sakit banget, panggil suster, panggil suster. Si Tio tuh cuma bilang kayak, enggak, ini tuh masih sugesti kamu aja, kamu lahiran itu besok. Jadi Tio tuh kayak percayanya gue gak mungkin lahiran hari itu juga gitu loh. Kayak sampai akhirnya jam 1 siang, aku udah gak kuat, kesakitan banget. Akhirnya aku bilang, yuk please banget panggil suster. Tapi gue udah kayak panggil suster gitu. Dipanggil suster, dicek ternyata udah pembukaan 7. Jadi dari pembukaan 2 ke pembukaan 7 itu aku cuman 2 jam. Itu cepet banget dan kita nggak nyangka. Jadi kayak, seriusan ya udah pembukaan 7. Sedangkan aku baru swab test dan swab test itu belum keluar karena keluarnya nunggunya kan lumayan berapa jam, 6 jaman lebih gitu kan. Terus ya udah, jadi si susternya juga riweh, langsung hubungin dokter dan segala macam. Nah, dari pembukaan 7 sampai pembukaan 10, dari jam 1 sampai jam 3 itu rasa sakitnya ya Allah sakit banget. Kram-kramnya mau mens gitu yang kayak dililit, cuma ini versi jauh lebih sakit, berkali-kali lipat sakitnya. Aku sampai sempet nangis, terus untungnya suster sama Tionya ngedukung aku, bilang jangan nangis, nangisnya nanti aja pas ngeliat dedeknya. Ya udah aku nenangin diri, pokoknya aku berusaha buat bersikap positif, berpikiran positif, tapi itu susah banget sih asli kalau udah kesakitan kayak gitu. Terus jam 3 kurang itu aku udah kayak nggak kuat lagi. Ternyata pas dicek itu udah pembukaan 10. Langsung lah aku dipindah ke ruangan yang bisa buat bersalin, tapi bukan ruangan bersalin aslinya karena emang swab test aku belum keluar kan hasilnya. Jadi kayak ruangan khusus buat bersalin yang belum tes. Nah, selama pembukaan awal itu kan nggak boleh ngeden kan. Itu aku udah nahan-nahan pengen ngeden. Pas pembukaan 10 baru boleh ngeden. Dan untungnya sebelum makan siang, sebelum aku pembukaan ke-7, itu aku sempat pup dulu di rumah sakit karena aku udah kayak takut-takut pas lagi ngeden pembukaan 10 pup yang beneran keluar, jadi aku pupin aja dulu gitu. Pas pembukaan 10, dokternya udah datang juga, udah langsung posisi lahiran, ngeden lah, pokoknya ngedennya ngeden kayak ngeden mau pup aja sih. Aku juga awalnya mikir cara ngedennya tuh gimana ya. Terus nafasnya diatur segala macem. Akhirnya setelah 3 kali aku ngeden, babynya keluar, alhamdulillah. Begitu guys proses pembukaannya. Dan saat bayinya keluar, Tio langsung kirim foto bayinya, dikirim ke keluarga. Semuanya pada kaget, hah udah lahiran? Tadi bilangnya baru pembukaan 2 jam 11. Langsung pada panik, heboh. Rasanya kontraksi kayak apa? Tadi udah aku jawab, rasanya tuh kayak kram-kram mau mens dan kram-kram mens. Cuman tingkatan sakitnya aja. Pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 7 itu masih kayak kram-kram mens lah. Dari 7 sampai 10 itu kram mens yang udah kayak gak bisa digambarkan. Tips melahirkan normal, tetap tenang. Jujur aku juga bingung caranya gimana, karena itu aku berusaha berpikir positif aja. Aku selalu ingat kata-kata bidan aku, pokoknya kalau positif pikirannya, nanti pas ngeden, pas ngejan, buat ngelahirin itu bakal lebih gampang dan lebih nyantai. Gak bakal terhambat bayinya, diingetin happy-happynya. Iya, aku dijahit 1 jahitan. Terus dari Meira nanya, perineum aman, sakit nggak? Jadi setelah aku dijahit 1 jahitan, itu kan pas dijahit itu dibius dong. Jadi aku nggak ngerasa sakit sama sekali, ya sakit-sakit kayak cekit-cekit aja. Setelah biusnya hilang pun nggak berasa kayak sakit gitu. Berasa sakitnya itu kayak kalau kalian mens, kalian ngerasa nggak sih perineum kalian tuh kayak robek gitu kan? Nah ini tuh rasanya kayak gitu. Jadi nggak yang sakit banget gitu, walaupun biusannya udah hilang kalau aku ya. Yang lebih sakit itu malah pas ngeluarin plasenta, nggak tahu kenapa itu berasa lebih sakit daripada dijahit. Mungkin karena abis ngelahirin bayi terus dokternya harus ngeluarin plasentanya lagi, jadi tuh kayak sakitnya di situ. Terus juga yang bikin sakit itu adalah aku ternyata wasir setelah aku ngeden, karena mungkin aku terlalu ngeden, jadi ada beberapa saraf di pantat yang pecah, jadi aku wasir lah yang ambeien. Aku rasa kayak pas tahu, hah ambeien tua banget gue. Tapi itu nggak lama sih, cuma sekitar seminggu 2 minggu doang, habis itu ambeiennya sembuh. Cara ngerawat jahitan setelah lahiran, kalau aku sih apa ya, nggak ada sih, kayak biasa aja, nggak ada perawatan khusus, cuman bersihin bagian bawahnya itu pakai feminine wash yang dikasih sama rumah sakit, itu merek Sebamed. Habis itu udah nggak diapa-apain. Seminggu setelah aku lahiran, aku cek ke dokter juga jahitannya udah kering, udah tinggal dikit lagi. Kak, diinduksi nggak? Alhamdulillah aku nggak diinduksi, karena teman-teman aku sih yang berpengalaman katanya induksi sakit banget. Cuma nggak tahu juga sih ya.
Gimana rasanya lahiran dengan posisi kakak skoliosis? Soalnya aku juga skoliosis. Gak begitu berpengaruh sih. Kemarin pas aku lahiran gak ada rasa sakit apa-apa di tulang aku. Yang sakit setelah lahiran itu malah lebih ke pinggul aku. Pinggul sama tulang-tulang bawah pantat gitu loh. Nah kata dokternya itu emang wajar karena badan kita semuanya kan yang tadinya misalkan gede karena lagi hamil, semuanya udah mulai mengecil lagi. Jadi gak heran kalau misalnya tulang-tulang bagian bawah itu berasa kayak pegel atau ngilu-ngilu gitu, karena ya itu lagi membalikan posisi seperti semula gitu. Cuman buat tulang skoliosis akunya sih nggak kenapa-napa. Bakal ada trauma gak sih kak buat ngerasain sakitnya lahiran? Emang sih aku kayak merasa sakit banget pas pembukaan. Cuma setelah aku udah lahiran, aku udah nggak inget lagi tuh kalau itu tuh sakit itu gitu. Penyembuhannya berapa lama? Kayak yang tadi aku bilang, kalau buat jahitan di perineumnya itu, aku seminggu udah kering, tinggal sisa dikit. Terus kalau wasirnya tuh sekitar 2 minggu kurang lah. Terus kalau misalnya kayak bisa jalan atau nggak segala macamnya, aku aku lahiran tanggal 12 Agustus. Tanggal 13 Agustus pagi, itu aku udah jalan normal. Karena 12 Agustus pas malamnya itu aku masih jalannya kayak agak pelan-pelan dan agak susah. Dan abis itu aku udah berlalu lalang, udah aktivitas kayak biasa. Menurut Vira, seberapa penting peranan suami pada waktu melahirkan? Penting banget, sumpah. Apalagi kalau misalnya kita lagi kesakitan ya, ini kesakitan nih, gak cuma kesakitan lahiran doang. Itu pasti selalu ada aja pikiran negatif kan yang mampir ke pikiran kita gitu, atau nggak perasaan-perasaan acak adul lah. Jadi kalau misalnya kita lagi negatif rasanya, terus abis itu ada orang, nggak cuma suami ya, misalkan ibu gitu, yang nge-support gitu misalnya, itu pastinya bakal membuat kita lebih tenang dan lebih nyaman. Jadi menurut aku peranan suami penting banget pas lagi lahiran, apalagi dibantu sama omongan-omongan manisnya suami walaupun kadang-kadang bullshit. Dokternya support lahiran normal lagi pandemi gini. Dokter aku ini adalah dokter yang sangat support lahiran normal. Jadi kalau menurut dia nggak ada masalah, nggak ada problem, nggak ada hambatan, normal pokoknya. Tes COVID dulu sebelum lahiran. Tadi aku udah cerita, aku swab tes dulu sebelum lahiran. Walaupun keluarnya terlambat, keluar hasilnya itu setelah aku udah lahir bayinya. Karena itu dia tadi aku pembukaannya tiba-tiba cepet, tapi nggak apa-apa. Ceritain dari awal menuju rumah sakit sampai pulang lagi. Ini kan tadi yang dari awal menuju rumah sakitnya kan sudah ya guys ya. Pas pulang laginya aja, jadi Rabu masuk, Sabtu pulang. Pas pulang, aku dijemput sama orang tuaku, sama orang tua Tio, adanya Tio juga. Dan ya udah, itu aku udah jalan biasa sih. Sampai rumah pun udah beraktivitas biasa, walaupun masih berasa kayak sedikit capek. Jadi aku nggak aktivitas yang berat-berat dulu. Biaya 2020 lahiran habis berapa untuk RS kamar beserta tindakan? Sebenarnya tergantung RS sendiri, pasti beda-beda. Cuman kalau di rumah sakit aku, itu aku buat lahiran normal kurang lebih di angka 30. Kalau buat lahiran sesar kurang lebih di angka 60. Itu buat kalau kamarnya VIP ya. Kalau misal kamarnya kelas 1 atau kelas 2 atau VVIP atau suite, itu pasti beda lagi. Itu udah termasuk tindakan ya guys, kecuali kalau ada tindakan tambahan. Bagaimana pengalaman mengasihi pertama kali? Apa langsung keluar ASI-nya? Nah ini kan aku lahiran tanggal 12 Agustus, itu ASI aku belum keluar. Dan katanya dokter dan bidan itu bayi baru lahir itu bisa bertahan tanpa minum sampai 48 jam, which is 2 hari. Jadi aku udah agak deg-degan ya. Tanggal 13 Agustus itu aku udah mulai agak becek-becek gitu putingnya. Terus aku dikirimin ASI booster sama sahabat aku Sarah. Dia kan juga habis baru punya anak tahun lalu, jadi dia pengalamannya banyak lah. Aku dikirimin ASI booster, abis itu sorenya, tanggal 13 sorenya, alhamdulillah ASI kolostrum aku udah keluar, begitu. AO ASI eksklusif gak? Iya, AO ASI eksklusif. ASI-nya lancar kah? Pakai booster apa? Alhamdulillah ASI aku lancar. Pakai boosternya aku minum vitamin Lactamam itu dari rumah sakit waktu itu. Jadi sekarang udah gak minum. Waktu itu aku minum sekitar 2 minggu 3 mingguan. Terus abis itu aku lanjut pakai vitamin Blackmores yang kemarin aku minum pas lama hamil, yang pregnancy and breastfeeding. Jadi aku abisin vitamin lama aku aja. Terus aku juga setiap hari minum almond milk. Aku makan madu juga. Kadang-kadang minum ASI booster yang waktu itu Sarah kasih juga. Itu adalah Mama Endui. Tapi aku gak minum setiap hari sih. Udah deh, sisa-sisanya makan sehat dan bergizi. Jadi ASI aku tuh lancar. Dan si AO kan minum terus. Dan setiap aku abis ngasih ASI, itu aku suka ngepumping. Jadi kayak ngosongin payudara aja biar nggak bengkak. Nah pumpingan aku itu biasanya nggak begitu banyak, tapi jadi kayak sekitar 50 sampai 120 mili aja sekali pumping, tergantung. Karena itu dia tadi AO kan minum terus langsung kan. Jadi pumpingannya kayak sisa-sisanya aja gitu. Terus selanjutnya, payudara lecet dan sakit nggak awal menyusui?
Iya banget. Pas aku di rumah sakit, 3 hari di rumah sakit tuh enggak, itu kayak masih ya geli-geli gimana gitu. Tapi setelah pulang dari rumah sakit sampai 2 minggu setelah lahiran, itu payudaraku sakit banget, lecet, luka, ya Allah sakit banget. Pokoknya tersakitnya tuh adalah seminggu setelah aku keluar dari rumah sakit. Itu dalam waktu seminggu itu aku nangis-nangis karena sakit banget, sakit itu. Karena lukanya dua-duanya di kanan kiri, payudara kanan kiri, lukanya itu sampai kebuka, robek, yang sampai dagingnya tuh kelihatan. Terus sampai darahnya tuh ngucur banyak banget. Sampai awal tuh kalau lagi minum, mukanya tuh belepotan darah di sekitar sininya. Pokoknya kasihan banget. Akhirnya aku konsultasi sama dokter. Sebenarnya katanya kalau misalnya bayinya itu keminum darah itu nggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak kan kasihan juga kan. Dan puting aku dikasih obat gitu sama dokter. Selama aku lagi nyembuhin puting aku supaya nggak berdarah lagi dan ngucur lagi darahnya dan si Awo nggak minum darah banyak lagi, itu akhirnya aku ngasih Awo ASI perah lewat dot. Untungnya ini anak bisa minum pakai dot dan bisa balik lagi pakai puting. Jadi dua-duanya bisa gitu. Sekarang sih payudara aku udah sembuh, yang sebelah kiri udah sembuh total, yang sebelah kanan masih luka-luka gitu guys. Itu sakitnya sakit banget sumpah. Aku sampai pas yang seminggu setelah heran aku nangis-nangis karena menyusui itu, aku sampai bilang sama Tio, yuk sumpah sakit banget, aku nggak kuat, ini lebih sakit daripada lahirannya sendiri. Sakitnya tuh kan berangsur-angsur gitu kan, kayak membekas gitu loh, lama gitu proses sakitnya. Sedangkan kalau lahiran kan sakitnya saat lahirannya aja. Berapa jam sekali Awo miminya, dia itu rata-rata minumnya 2 jam sekali. Cuman kalau misalnya dia tiba-tiba pengen lebih early, misalkan kayak sejam, itu aku kasih juga. Jadi kapanpun dia mau minum aku kasih, tapi rata-ratanya 2 jam. Nah kalau malam biasanya dia sekitar 2,5 jam sampai 3,5 jam lah. Dia kayak tidurnya lebih lama kalau malam. Setelah lahiran sempat ngalamin baby blues nggak? Aku nggak ngerasain baby blues sih, dan Tio juga kayaknya nggak ngerasain baby blues. Pokoknya hambatan setelah lahiran itu adalah, itu dia tadi pas proses menyusui seminggu pertama itu ya. Kak, rencana mau KB apa enggak? Ini masih jadi pembicaraan aku sama Tio, jadi we'll see. Rencana punya anak berapa? Pengennya sih minimal 2, maksimal banget yang 4, jangan lebih dari 4. Dan pengennya jaraknya juga nggak begitu jauh, jadi nggak deket banget, tapi nggak jauh banget juga. Ekspresi Kak Tio waktu awal lahir adalah nangis. Perasaan Kak Fira pertama kali wajah awal adalah nangis. Pernah nyangka nggak Kak dikasih sama Allah keturunan secepat ini? Aku sangat bersyukur, alhamdulillah banget bisa dikasih keturunan secepat ini. Tapi aku sama sekali nggak nyangka. Aku emang goalsnya kalau punya anak pertama pengennya jangan terlalu tua. Jadi setelah nikah kalau bisa setahun lah maksimal gitu jedanya. Tapi ternyata aku langsung dikasih dan itu seneng banget. Tapi aku sempet kayak pas tahu aku positif, aku sempet kayak galau gitu. Aku cerita sama sahabat aku Sarah yang udah punya anak ini. Aku ngomong kayak, ini bener nggak sih aku hamil? Aku ngerasa aku tuh kayak belum pantas deh jadi seorang ibu. Udah cukup dewasa belum ya gue jadi seorang ibu gitu awalnya. Rasanya jadi ibu baru padahal nggak punya adik gimana? Maksudnya gimana ngurusnya karena nggak punya pengalaman gitu kan dalam ngurus bayi. Happy banget sih karena aku dari dulu kan pengen banget punya adik, dan aku pengen banget punya adik cewek dari dulu. Aku lebih kayak malah excited banget sih ngurusnya. Pengawal-awal aku agak segan-segan gimana gitu, kayak gendongnya tuh pelan-pelan banget, halus banget. Bukain baju tuh pelan-pelan, takut banget nyakitin. Tapi makin kesini makin lebih berani sih ngurus anaknya. Udah lebih percaya diri lah. Karena aku juga sempat belajar kan sebelum aku lahiran, aku sempat private mengurus bayi baru lahir sama bidan, sama home care bidan. Jadi setidaknya aku ada bayangan dan ada gambaran apa aja harus aku lakuin buat ngurusin newborn. Kesulitan kakak waktu merawat bayi apa? Perbedaan rutinitasnya apa? Begadang nggak? Paling kayak bingung gitu kalau misalnya dia nangis tapi udah kenyang, terus udah ganti popok juga, suhu ruangan juga udah oke, tapi dia masih nangis. Jadi kayak dia tuh kecapean, nggak bisa tidur gitu loh. Itu agak bingung gimana caranya bisa menenangkan dia walaupun udah ditimbang segala macam juga dia nggak tidur. Nah itu aku agak kayak bingung gitu. Tapi makin kesini akhirnya makin paham gimana caranya, karena setiap anak pasti beda-beda kan caranya. Dan aku kan ini tinggal di apartemen berdua sama Tio, bener-bener berdua, jadi kita ngurusnya berdua. Awalnya agak deg-degan, tapi sejauh ini kita masih sanggup karena orang tua kita juga sering datang ke apartemen buat jenguk. Dan ibunya Tio itu setiap hari masakin aku sama Tio makan siang dan makan malam. Jadi kayak di cateringin gitu, cateringin masakannya ibunya Tio sama adiknya Tio, dikirim ke rumah tiap hari. Jadi aku kayak nggak perlu masak dan makanannya selalu yang bergizi. Alhamdulillah sangat membantu sekali, asli. Dan adiknya Tio pun kalau siang suka main ke apartemen buat nemenin aku atau enggak buat bantu bersih-bersih sedikit. Sisanya sih kita ngurus berdua. Yang penting aku sama Tio-nya komitmen buat saling ngebantu dan sama-sama mengurus Awo bareng-bareng. Perbedaan rutinitasnya apa? Banyak banget guys, nggak bisa dijabarin tutup. Yang jelas jadi nggak ada timing pasti. Cuman aku seneng banget sih Awo itu setelah 2 minggu rutinitas tidurnya tuh bagus. Jadi nyusunya juga udah lebih rapih. Jadi kayak per 2 jam jarang berubah gitu. Jadi aku udah mulai tahu selaan-selaan kapan aku bisa berkegiatan, udah bisa lebih menyusun schedule. Terus tidurnya juga malam itu dia bagus. Dia
malam tidurnya lebih lama daripada kalau siang. Kalau siang napping tapi suka kebangun. Kalau malam tuh tenang, anteng. Jadi alhamdulillah ya guys, dia bisa mengenal waktu dengan cepat. Bergadang apa enggak? Ini jawabannya sekarang ya. Kalau yang awal-awal banget seminggu pertama sih lumayan begadang. Kalau setelah seminggu, udah 2 mingguan ke atas sekarang ini, kita nggak begadang sih hitungannya, karena dia terakhir nyusu sebelum kita tidur itu jam 11. Kita sendiri kan kalau tidur sukanya jam 11 kan guys. Jadi kita anggap itu bukan begadang. Biasanya dia minta susu lagi tuh sekitar jam 2, jam 3 lah sekali bangun kan. Terus selanjutnya minta susunya lagi tuh biasanya jam 5. Itu udah kalian bangun pagi aja. Jadi anggapannya cuma sekali nyusu aja pas kita tidur. Berapa kali Ao bangun malam untuk nyusu tadi udah kebales ya. Jam 11 malam, jam 2 sama jam 5 kurang lebih. Ao suka nangis tengah malam nggak? Kalau bukan karena susu sih nggak. Dia nggak nangis. Tengah malam dia nangisnya cuma buat minta susu aja. Yang mandiin siapa? Yang mandiin aku sama Tio. Kita mandiinnya berdua. Aku belum berani kalau mandiin dia sendiri. Kalau yang lainnya dari awal aku bisa sendiri alhamdulillahnya. Cuma buat mandi sampai sekarang, sampai umur sebulan ini aku masih minta bantuan Tio. Karena si Ao nggak suka mandi. Dia selalu nangis kalau mandi, selalu jerat-jerit. Jadi aku belum berani kalau mandiin sendiri. Ada rencana pakai neni nggak? Kayaknya sekarang ini enggak sih, belum. Mungkin nanti kalau anaknya udah lebih dari 1 kali guys. Kalau sekarang masih terbantu sama Tio juga kan aku. Dia mau ikut turun tangan lah pokoknya ngurus anak. Ao lebih nempel sama siapa? Kayaknya lebih nempel sama Tio deh. Ao kalau nempel sama aku kalau minta susu aja deh. Soalnya kalau misalnya lagi nggak nyusu terus aku timang-timang Ao, itu tuh jarang banget dia tidur. Kak, cara biar cepat hamil gimana sih? Ini aku pernah bahas di Instagram story aku. Sebenarnya aku juga nggak tahu caranya gimana, cuman aku emang mensnya tuh selalu teratur, nggak pernah keluar dari jadwal. Jadi kata dokter pun hormonnya bagus. Dan aku proses menjelang nikah selama setahun kurang lebih, tuh aku lagi menyehat-nyehatkan badan, olahragaku lagi rutin banget, makanku lagi bagus, lagi yang bergizi, lagi yang sehat. Terus abis itu juga aku lagi kurangin bergadang. Aku juga nggak ngerokok dan nggak minum alkohol. Pola hidupnya aku itu lagi bagus banget menjelang nikah, dan itu yang bikin mungkin kata dokternya aku cepat hamil. Padahal tujuan aku waktu itu membaguskan pola hidup itu menjelang nikah supaya nggak jerawatan, tapi alhamdulillah malah cepat dikasih anak juga. Dari berapa weeks kepala Ao udah di bawah? Kalau nggak salah itu sekitar dari 30 weeksan. Aku agak lupa pastinya, tapi ingat aku 31, 32 lah. Pas hamil besar biasanya ngapain aja sampai semudah itu lahirannya. Ya itu guys yang kalian lihat di YouTube aku, rutinitas aku yang aku lakuin sehari-hari sama Tio itu no lie, nggak bohong-bohong, emang rutinitas kita kayak gitu. Aku emang doyan bersih-bersih, doyan gerak juga di apartemen walaupun lagi hamil. Supporting belt pas hamil pakai apa? Aku pakai dari Moimom yang bambu. Terus sekarang korsetnya pakai apa? Guritanya pakai apa kalau sekarang? Sekarang aku juga pakai dari Moimom, tapi aku nggak pakai yang bambu karena yang bambu ukuran aku abis terus. Jadi aku pakainya ada yang warna coklat, aku tunjukin. Setelah pakai buds buat stretch mark, apa beda-beda nggak timbul stretch mark even setelah anak lahir? Tetap timbul stretch mark, itu pasti sih menurut aku, karena kayaknya nggak mungkin nggak timbul. Jadi tipis apapun pasti ada. Anggap aja itu kenang-kenangan guys. Aku timbulnya tapi nggak terlalu banyak dan nggak terlalu tebal. Aku adanya di perut kanan sama perut kiri. Buat di perut tengahnya itu aku nggak ada stretch mark itu, tapi juga nggak begitu banyak. Dan sekarang aku lanjutin aja pakai si buds-nya sampai habis, karena itu juga katanya bisa buat membantu ngeperbaiki stretch mark yang udah timbul. Dan stretch mark aku itu timbulnya setelah anak lahir. Pas aku hamil gede pun sampai aku mau lahiran pun itu belum kelihatan ada stretch mark. Yang udah kakak siapin barang-barang di koper kemarin kepake semua atau ada yang kurang atau ada yang kepake? Yang barang-barang kemarin hampir kepake semua. Apa ya guys, kayak kepake semua deh seingat aku. Nanti kalau aku inget aku taruh di layar ya, tapi seingat aku kepake semua. Lanjut, keperluan bayi yang aku pakai pada udah disiapin apa aja kak? Ada beberapa, cuma ini kan aku baru lahiran sebulan kan, jadi mungkin nanti bakal kepake. Entahlah, cuma nanti bulan depan kalau misalnya aku udah agak lebih settle, itu aku mau bikin video barang yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat kepake banget ternyata untuk bayi gitu. Barang bayi yang sangat terpakai dan sangat berguna. Itu tuh aku bakal bikin bulan depan. Aku udah punya beberapa list barang yang ternyata lifesaver banget, dan aku sangat tidak menyesal membeli barang itu karena wah membantu banget deh guys. Anti newborn white goldnya beli di mana? Aku beli di toko emas. Mamaku yang beliin di toko emas. Itu sebenarnya anting bayinya tuh warnanya emas kuning, tapi aku request ke mamaku minta di warna putih, emas putih. Alasan baby awal langsung ditindik apa? Biar ditindiknya gak pas gede, ntar mungkin lebih merasa sakit gitu kali ya, nggak tahu juga sih. Jadi aku kayak sekalian aja dia pas masih bayi banget. Selanjutnya adalah ini ngomongin nama bayinya. Jadi ada 2 pendapat, dan ini banyak banget 2 pendapat ini. Ada yang bilang namanya Ao aneh, ada juga yang bilang namanya lucu banget, unik.
Aku itu namanya awal tuh dari Aozora. Jadi nama bayinya itu adalah Aozora Madina Arcanara. Aozora Madina, Madinanya Madeena Arcanara. Aozora sendiri itu artinya langit biru bahasa Jepang, dan Madinanya itu diambil dari Madinah, kota Madinah dari Arab. Dan Arcanara itu adalah singkatan nama aku Matio Almiranti Kartika dan Bonavantoro Prastio. Arti lainnya Arcana itu juga berarti terang sama pemimpin, begitu guys. Kenapa Aozora? Jadi sebenarnya dari dulu aku suka banget sama nama anak perempuan itu adalah Azura, dan artinya bagus banget, langit biru juga. Pokoknya dari dulu tuh aku pengen banget kalau punya anak namanya itu diambil dari alam, entah langit kek, entah apalah, pokoknya berbau alam. Karena alam itu selalu indah kan guys, ciptaan Allah yang indah banget gitu. Azura itu dalam bahasa Islam. Nah tapi si Tio tuh pengennya punya nama anaknya tuh yang lebih unik lagi, maksudnya yang agak jarang lah. Akhirnya kita cari-cari yang artinya langit biru juga, dan ternyata dapet Aozora. Azura ke Aozora nggak begitu beda jauh, dan itu bahasa Jepang. Jadi kita happy banget karena kita sendiri juga suka banget kan sama Jepang, dan suka banget sama bahasa Jepang juga, budaya Jepang juga. Jadi kayak udah match banget sama Aozora. Buat namanya siapa yang pilih? Itu dia tadi aku bilang Azura tuh aku pilih, cuman diolah lagi sama Tio menjadi Aozora. Itu dari Tio yang nemuin. Madinanya itu aku yang mau. Penulisannya Madeena-nya itu Tio yang bikin. Jadi kayak Tio tuh penyempurnanya aja. Terus Arcananya itu juga aku yang mau, cuman Tio yang menyempurnakan dengan Arcanara. Kapan bikin keseharian atau daily vlog lagi yang udah ada? Aduh guys, itu nanti ya guys, kalau misalnya kita udah settle sama rutinitas baru kita. Lanjut nih dari tante aku. Cuma mau bilang tante salut banget sama Vira dengan kemandiriannya ngurus semua. Alhamdulillah, makasih banyak tante. Begitu guys videonya. Buat kalian yang mungkin gak ikutin aku di Instagram, aku sudah lahiran guys. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat, semoga menjawab pertanyaan kalian. Kalau misalkan suka, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian tentang video terbaru aku. See you next video, bye!